Hai, balik lagi dengan aku di sini dan aku tanpa berlama-lama, aku mau melanjutkan eh pembicaraan aku tentang buku The Confidence Code. Nah, jadi sebenarnya sorry banget ya, aku udah baca chapter 2 ini dari lama, tapi kayak aku baru punya waktu sekarang untuk sharing sama kalian, dan aku juga baru aja punya waktu untuk kayak menuliskan sebenarnya apa sih yang esensial dari chapter 2 ini. Nah, jadi si chapter 2 ini judulnya adalah Do More and Think Less gitu. Nah, dan aku baru sadar setiap aku bikin video pasti aku lagi pakai baju yang ini. So, cuman beda outernya, waktu itu outernya hitam, sekarang outernya adalah selimut aku sendiri. Nah, oke, jadi kembali ke topik. Sebenarnya di sini masih awal-awalnya masih membahas tentang sebenarnya arti confidence itu apa sih, dan masih nyari-nyari juga. Cuman yang menarik dari chapter ini adalah aku sambil nyontek ya. Eh, di sini dia membahas bahwa eh, confidence ini sebenarnya punya family member, dan family membernya itu ada 4. Jadi sebenarnya si confidence ini ibaratnya punya kondimennya gitu. Jadi dia nggak berdiri sendiri, dia punya keluarga yang bahkan bisa jadi mengimplikasikan bahwa confidence itu lahir dari sesuatu atau menghasilkan sesuatu atau bisa dilengkapi dengan sesuatu. Nah, jadi family member yang pertamanya ada. Jadi family member yang pertamanya adalah self esteem ya. Pasti kalian sering dengar dong self esteem. Cuman sebenarnya apa sih self esteem ini? Berdasarkan buku yang aku baca, self esteem adalah something that allows us to believe that we are lovable, that we have value as human beings. Dan self esteem is essential for emotional well-being, and it tends to be more stable and more pervasive than confidence. So, kalau dari bacaan yang ini, aku berkesimpulan bahwa um, orang yang punya self esteem tinggi itu pasti percaya bahwa banyak orang suka sama dia, banyak orang sayang sama dia, karena dia pun punya kepercayaan bahwa gue nih lovable loh. Dan um, ketika seseorang punya self esteem yang tinggi, dia biasanya punya emotional well-being yang lebih baik gitu, yang lebih sehat ya kan. Dia uh, ibaratnya secara mental dia itu akan lebih tenang, dia akan um, lebih bodoh amat dengan apa kata orang, karena dia percaya bahwa kita nih, diri saya gitu ya, atau aku nih punya value loh. Dan ya sebagai seorang manusia emang harusnya punya value, dan dari situ dia percaya bahwa ya gue cukup worth it untuk apapun itu. Terus yang kedua adalah optimism. Nah, an optimistic person is one who expects the most favorable outcome from any given situation. Nah, yang membedakan seorang pesimis dan optimis adalah ini. Ini menarik nih menurut aku. Dengerin ya. Pessimist uh, will find that difficulty in that will always be difficulty in every opportunity. Sedangkan optimis itu selalu melihat opportunity in every difficulty. Oke, jadi tau lah ya sekarang bedanya seorang pesimis dan seorang optimis. Jadi kalau pesimis pasti ngelihat selalu kesusahan di setiap kesempatan, tapi kalau optimis itu selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. Jadi kalian yang mana? Oke, itu. Terus sebenarnya kenapa orang bisa menjadi optimis? Orang itu bisa menjadi optimis karena dia punya gratitude. Jadi seorang optimis itu selalu melihat dan aware akan hal-hal kecil yang terjadi di hidupnya, dan mereka sangat bersyukur akan hal tersebut. Sedangkan seorang pesimis itu dia
nggak menghargai hal-hal kecil atau hal-hal baik atau kebaikan sekecil apapun di hidupnya. Dan kalaupun ada dan dia sadar itu adalah sesuatu yang harus dia syukuri, dia itu malah jadinya jatuhnya kayak percaya bahwa itu tuh cuman suatu kebetulan. Sounds familiar mungkin. Dan optimism adalah sebuah attitude yang kamu punya yang didasari tentang bagaimana cara kamu melihat dunia luar. Ini yang membedakan optimism sama self-esteem, karena kalau optimism itu udah mulai lihat ke arah luar, sedangkan self-esteem itu benar-benar internally gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau jeruk, mungkin daging jeruknya itu self-esteem, optimism itu udah kulit jeruknya. Gitu. Terus member yang ketiga adalah self-compassion. Nah, self-compassion ini adalah sesuatu yang mendrive confidence. Jadi, kalau orang yang punya confidence itu pasti didrive oleh self-compassion. Tapi, semakin compassionate seseorang, justru dia itu semakin sulit untuk forgive themselves. Nah, ini dia. Jadi yang memang sesuatu yang berlebih memang selalu tidak berakhir baik. Dan kata buku ini begitu. Jadi yang seseorang yang terlalu compassionate dengan dirinya itu biasanya memaafkan dirinya itu sangat rendah gitu. Dan self compassion ini increase motivation because it cushions failure. Also, self compassion support action and it connects us to other people, to being human, with all of the strength and the weaknesses that implies. So, kalau kamu merasa kamu manusia, seharusnya kamu sadar bahwa kamu punya self-compassion dan juga self-esteem sih. Gitu. Terus udah gitu, anggota yang terakhir adalah self-efficacy. Nah, self-efficacy ini adalah believe in your ability to succeed at something. Jadi suatu kepercayaan bahwa kamu akan sukses dalam sesuatu. Itu adalah self-efficacy. Dan our sense can change the broader way we think, behave, and feel. Jadi semakin besar self-efficacy kamu, semakin tinggi kadar self-efficacy kamu akan melihat semakin luas. Dan kamu juga akan berpikir lebih luas lagi, dan kamu juga akan merasa lebih luas lagi, dan kamu akan berpikir jauh lebih luas lagi gitu. Terus a lack of self-efficacy leads us to avoid challenge, to believe that difficult things are beyond our capability, and to dwell on negative results. So mungkin buat kalian yang sering merasa pesimis, mungkin dua family membernya harus dipertanyakan atau ditajamkan sih, terutama self-efficacy dan optimismnya, itu yang aku maksud gitu. Jadi bukannya kalian gak bisa, tapi mungkin kalian belum terlalu kenal dengan dua family member dari confidence ini sendiri. Terus yang terakhir, mastery is fundamental to self-efficacy. Jadi artinya dengan kita menguasai sesuatu, harusnya self-efficacy kita juga menambah. In other words, ya, try hard, become good at something, and develop self-efficacy. Jadi self-efficacy ini apakah bisa dilatih? Jawabannya adalah bisa. Caranya dengan kamu master something, dan ya udah perdalam sampai kamu bisa, sampai kamu ngerasa jago gitu. Dan self-efficacy itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, terus ada dua poin penting yang aku highlight juga di sini adalah, dengar baik-baik ya. Confidence isn't even close to all in your head. Oke, dia berarti confidence ini jauh banget dari apa yang ada di kepala kamu. Indeed, you have to get out of your head to create it and to use it. Oke.
Terus yang kedua adalah confidence is linked to doing. One of the essential ingredients in confidence is action. That belief that we can succeed at things or make them happen. It is a willingness to go out of your comfort zone and do hard things. Confidence must be about hard work, mastery, having resilience, and not giving up. Jadi kunci dari confidence di chapter Do More Think Less ini juga ada 4, yaitu hard work, mastery, having resilience, and not giving up. Sedangkan family membernya ada 4, ada self-esteem, optimism, self-compassion, dan self-efficacy. So, itu highlight aja dari chapter 2-nya. Mungkin semoga membantu, apalagi kalau kalian yang malas baca tapi pengen tahu isinya apa. Aku mencoba untuk menyampaikan, dan mungkin bisa jadi bahan renungan kalian hari ini, atau mungkin minggu ini, atau dalam waktu-waktu dekat ini. Dan maaf, rambut saya sangat berantakan, saya sadar, karena ini udah jam-jam mau tidur. So, happy over holiday, dan semangat untuk bekerja kembali. Semoga selalu diberkati dan selalu happy, and ingat, do more, think less. Kuncinya ada 4 semuanya. Oke, bye.